Guys, kalian pasti sudah pernah mendengarkan kalau Saif itu bahkan tidak tahu berapa hari orang muslim berpuasa. Katanya 40 hari, tapi seberapa yakinkah kalian Saif ini tidak tahu dengan hari berpuasa? Melihat dari raut wajah Saif Ali Khan yang mengatakan 40 hari orang muslim berpuasa, memang ini terlihat seperti orang yang serius menjawabnya. Tapi jangan lupa kalau Saif adalah aktor India. Bisa saja ia berpura-pura tidak tahu mengenai jumlah hari dalam berpuasa. Non-muslim saja tahu kan berapa hari orang berpuasa? Apalagi Saif Ali Khan ini dibesarkan dengan didikan muslim yang sangat ketat oleh nenek dari pihak ayahnya. Bayangkan sejak kecil Saif Ali Khan harus mengaji tiap hari. Ada satu waktu ketika neneknya memaksanya untuk menjadi imam sholat. Tapi ibunya Sharmila Tagore yang merupakan mu'alaf mengatakan kepada Saif dia tidak perlu melakukan itu semuanya sampai ia benar-benar siap. Di umur 5 tahun Saif Ali Khan baru tersadar kalau Muslim dan Hindu itu adalah dua agama yang berbeda. Kebetulan semua pelayan di rumah Saif itu adalah orang-orang Muslim. Jadi ketika Saif melakukan perayaan Holi bersama teman-teman Hindunya di luar, Saif ditakut-takuti oleh pelayannya mengatakan kalau dia akan dikuliti di neraka oleh seekor kucing berekor 9. Nah, Saif ini guys telah mempelajari setidaknya 3 agama dan 3 kitabnya. Setelah membaca Al-Quran, ia menilainya sebagai pemahaman akademis tentang budaya dan agama. Dia juga telah membaca Gita, kitab Hindu sebanyak 4 kali, tapi ia akui tidak begitu paham dengan isinya. Ia juga telah membaca teks agama Kristen. Katanya, saya menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Nah, lalu mengapa Saif menyembunyikan agama Islamnya di India ya? Ini dia 6 alasan Saif keluar dari Islam, dan inilah buktinya kalau Saif ini hanya berpura-pura. Jadi alasan pertama Saif menyembunyikan agamanya adalah karena pernikahannya. Dulu waktu Saif menikahi Amrita Singh yang beragama Hindu, warga India tidak banyak yang peduli. Hanya karena ia menikahi Hindu, Karina tiba-tiba muncul protes besar dari partai berkuasa di India. Ada ancaman pembunuhan hingga ancaman penggagalan pernikahan Karina Saif saat itu. Hanya protes itu mereda ketika Saif mengkonfirmasi kalau Karina tidak akan mengikuti ajaran agamanya Muslim. Lalu Saif pun mengatakan tidak ada yang perlu mengubah agamanya atas dasar pernikahan. Apa yang Mimin tangkap di sini bahwa Saif berhasil mengelabui partai garis keras Hindu yang berkuasa saat itu. Karena pada faktanya warisan Pataudi tidak akan diberikan kepada cucu-cucunya yang non-Muslim. Tidak masalah Karina masih tetap Hindu ya guys, karena memang sangat sulit bagi Muslim mencari wanita Muslim di India. Tapi kalau soal anak, inilah yang dikhawatirkan oleh Kang Gena. Muslim seperti Amir bebas menikahi Hindu, tapi anaknya harus semua beragama Muslim. 4 anak Saif Ali Khan harus beragama Muslim untuk menerima warisan Pataudi. Meskipun Saif pernah mengatakan meski ia menamakan semua anak-anaknya dalam bahasa Urdu, saat besar nanti mereka berhak memilih agamanya sendiri. Mungkin anak-anaknya akan menerima ajaran Islam yang tidak begitu ketat, tapi menjadi Muslim itu satu keharusan di Pataudi. Sarah adalah yang paling ketat dibesarkan sebagai Muslim oleh Saif, ungkapnya. Di India menemukan wanita Muslim yang sederajat dengan status Saif Ali Khan dan keluarganya itu hampir mustahil. Akhirnya ia menikahi Hindu yang mayoritas juga setidaknya sederajat. Dengan Saif mendukung pernikahan beda agama di India, ini sebenarnya menguntungkan untuk dirinya sendiri. Karena hanya orang Muslim yang bisa menikahi beberapa wanita Hindu di India. Belum ada larangan undang-undang India bagi pria Muslim yang akan menikahi beberapa gadis Hindu. Sekarang bayangkan kalau apa kata orang Hindu itu benar adanya, bahwa orang Muslim sengaja menikahi banyak gadis Hindu untuk melahirkan generasi-generasi Muslim di India. Lama-lama India direbut orang-orang Muslim hanya karena Muslim bebas menikahi beberapa gadis Hindu. Tapi semoga saja Karina adalah yang terakhir buat Saif ya guys. Sekarang pria Hindu dilarang oleh undang-undang India untuk masuk Islam demi menikah lebih dari 1 kali. Saya pernah mengatakan hanya karena Anda mencintai seseorang yang menganut agama berbeda, tidak berarti Anda harus melepaskan agama Anda.
dan mengatakan bahwa hukum negara lebih tinggi daripada hukum agama. Saif Ali Khan sendiri lahir dari ibu yang beragama Hindu dan ayah yang beragama Muslim. Ia mengatakan bahwa ia tumbuh dengan mendengarkan cerita-cerita tentang bagaimana perbedaan agama mengganggu pernikahan kedua orang tuanya. Dan sebagai seorang anak, ia hanya diajarkan untuk percaya pada satu Tuhan. Dan menurutnya ia tidak percaya bahwa pernikahan beda agama adalah bentuk jihad. Banyak Islam yang perlu dimodernisasi dan diperbarui agar relevan. Kita juga memerlukan suara moderat yang lantang untuk memisahkan yang baik dari yang jahat, kata Saif. Faktor ketiga mengapa Saif menetralkan agamanya Islam karena demi keamanan anak-anaknya. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya mengapa Saif harus menamai anaknya Taimur dan Jahangir? Apa kalian yakin kalau Karina dan ibunya tidak punya usulan nama yang lebih Hindi? Taimur si penyerang Mongol yang tragis, Jahangir si kaisar Mughal keempat yang kesemuanya beragama Muslim. Jadi bukan hanya karena sekedar arti nama, bahasa, apalagi iseng dan tidak sengaja, Saif menamai putra mereka dengan nama-nama Muslim besar itu. Nah, dengan penamaan itulah Saif mendapatkan protes yang keras kembali seperti saat ia menikahi Karina dulu. Ini berarti sudah 2 kali si partai berkuasa di India itu dikibuli oleh Saif ya. Kembali untuk meredam emosi mereka, Saif mengatakan, saya merasa terlalu banyak agama menjadi terlalu banyak masalah. Saya seorang agnostik dalam kehidupan yang nyata, kata Saif, yang mengartikan ia meragukan adanya Tuhan. Sedikit mempermalukan nama Khannya, tapi hal itulah yang mereka pinta, partai berkuasa itu menjadi tenang kembali. Menurut logika, orang yang punya ajaran Islam ketat sedari kecil seperti Saif ini, imannya tidak akan semudah itu goyah seperti orang yang dibekali ajaran Islam tipis. Sadar atau tidak, Saif Ali Khan ini adalah aktor yang paling banyak memerankan karakter Muslim di film-filmnya. Mengapa ia adalah pilihan utama sutradara untuk peran Muslim yang sedikit negatif? Karena dia bukan penggerak massa seperti Tiga Khan dan pandangannya terhadap agama itu netral. Shahrukh dan Amir tidak mungkin sebebas Saif berbicara tentang India. Terakhir keduanya diboikot karena kurang intoleransi. Nah, Saif ini guys terlihat seperti penjilat yang super licik. Ia seolah-olah berpihak kepada Hindu demi filmnya bisa diterima di pasaran. Filmnya seperti Agent Vinod, Kurban menggambarkan Muslim di posisi yang benar-benar buruk. Bahkan di filmnya Phantom, Saif mengatakan di promosinya bahwa kita semua tahu terorisme bersembunyi di Pakistan. Adi Purush walaupun ia berperan sebagai Rahwana, sutradaranya akui langsung membuat karakter itu seperti tokoh Muslim yang kejam. Lebih parahnya lagi ketika Perdana Menteri Israel datang ke Bollywood untuk bekerja sama, Sara Ali Khan turut hadir di sana. Ya, setidaknya Sara telah mengamankan karir, hidup dia dan ayahnya juga. Kenapa saya tidak hadir langsung ke sana? Ya, apa kira-kira kata orang Tiga Khan tidak hadir lalu Saif Ali Khan hadir? India semakin hari semakin mengerikan. Muslim dibantai, hijab dilarang, aktor Muslim Pakistan dipulangkan, dan aktor Muslimnya diboikot. Tahu apa yang paling mengerikan bagi Saif? Bukan karirnya melainkan aset warisan Pataudi yang bernilai 1,6 triliun itu berada di India. Mau apa Saif Ali Khan kalau ia diusir dari India misalnya guys? Istana Pataudi ini sudah menjadi salah satu ikon Muslim di India. Belum lagi Saif adalah pewaris dan merupakan Chote Nawab yang ke-10 sekarang. Satu kuncinya agar semua aman terkendali adalah tidak boleh lebih menonjol ke arah Muslim daripada Hindu. Itulah yang dilakukan Saif selama ini, pura-pura tidak tahu hari puasa hingga menyebut dirinya agnostik. Dengan lantang di mana-mana Saif menyatakan dirinya adalah duta Islam moderat. Apa Islam moderat menurut Saif? Idenya adalah untuk menghormati semua agama, kata Saif. Saya suka berdoa dalam bahasa Urdu dan bahasa Arab, kata Saif. Saya juga berdoa di gereja dan kuil. Saya tidak punya jadwal khusus untuk berdoa. Tapi saya merasa lebih baik setelah berdoa, namun saya tidak tahu kenapa, karena saya merasa tidak ada yang mendengarkan.
Ada banyak orang yang berpindah agama di keluarga saya, ungkap Saif. Cukup banyak pria di keluarga saya yang menikah dengan wanita Hindu dan mereka semua berpindah agama. Nah, apakah itu sudah membuat Saif layak jadi duta Islam moderat menurut kalian? Guys, kalian jangan berpikir kalau tidak mungkin suatu hari Islam diusir dari India ya. Contoh kecilnya saja, pernah Saif Ali Khan ingin membeli perumahan tapi ditolak. Kebetulan di lokasi perumahan itu adalah mayoritas Hindu. Dan sesuai KTP Saif adalah Islam, jadi ia ditolak guys. Ditolak oleh beberapa industri konstruksi meskipun ia seorang bintang. Untuk itulah Saif memilih mendatangi kompleks perumahan Muslim baru dia di-approve akhirnya. Saif kecewa dan menegaskan persoalan segregasi komunal sangat nyata katanya. Dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pembangunan masyarakat di Mumbai saja, hal ini juga terjadi pada masyarakat secara umum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di wilayah tertentu di daerah Juhu dan Bandra, tanah dan rumah tidak dijual kepada umat Islam, kata Saif. Nah, coba Shah Rukh Khan atau Amir yang mengatakan hal ini, pasti sudah pada heboh tuh. Itulah beberapa alasan mengapa Saif seperti berpura-pura dan tidak menonjolkan identitas agamanya. Benar atau tidaknya, sebagai minoritas harus pandai membawa diri ya. Faktanya bukan Saif saja yang memakai jurus licik ini. Tiga Khan, Nora Fatehi, Sarin Khan dan hampir semua muslim lainnya, kecuali Sana Khan dan Gawahar Khan yang benar teruji keimanannya.